Oke, semuanya, selamat datang kembali di YouTube saya. Saya di sini akan coba menjelaskan mengenai uh, Clodeo ya. Clodeo ini adalah salah satu aplikasi atau web yang saya gunakan untuk melakukan transaksi COD dengan customer saya gitu. Dimana sekarang ini customer itu lebih dominan meminta transaksi melalui COD. Jadi mau tidak mau kita harus uh, mengikuti keinginan pasar gitu ya. 80%, hampir 80% itu pasar meminta sekarang itu pembayaran melalui COD. Nggak tahu kenapa, mungkin karena itu sudah zamannya gitu kan, lebih percaya mungkin ya. Atau boleh ditonton video saya di sini ini yang menjelaskan mengenai apa itu COD, kenapa mereka lebih memilih COD gitu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari pertanyaan kawan-kawan membuat tutorial penggunaan salah satu aplikasi untuk mendukung COD ini gitu ya, supaya kita bisa mengembangkan penjualan kita gitu ya. Karena kalau kita tidak mengikuti layanan COD, kita otomatis tidak akan bisa meningkatkan penjualan kita gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Clodeo ini. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk COD melalui kurir si cepat gitu. Di sini kawan-kawan langsung tinggal klik Clodeo. Nah, di sini ada daftar. Kawan-kawan bisa daftar. Yang pertama kawan-kawan harus tahu adalah Clodeo ini ada layanannya. Jadi ada biayanya, biaya layanannya gitu ya kawan-kawan ya. Ada yang gratis. Kalau kawan-kawan mungkin mau coba gratis dulu, tidak apa-apa. Di sini yang bisa di support itu adalah penjualan, penghitungan stok, cek ongkos kirim dan resi. Terus support COD-nya itu siapa, kurirnya siapa gitu ya. Di sini kalau yang gratis dia ada support COD-nya itu si cepat sama SAP. Kalau saya pribadi saya saat ini menggunakan si cepat gitu ya. Saya belum coba SAP gitu. Nah, data produk yang bisa kita pakai di layanan gratis ini atau permulaan ini atau trial lah ya. Data produknya cuma 30 aja gitu. Jadi kawan-kawan kalau ada ratusan lah ya, ratusan produk belum bisa di sini. Dan penggunanya ini 1 bulan. Jadi ini semacam trial, test run gitu ya. Kawan-kawan coba dulu mungkin. Nanti kalau dirasa udah oke cara pemakaiannya, kawan-kawan bisa beralih ke sini 49.000 per bulan atau 199.000 per bulan. Kalau saya pribadi adalah memakai yang ini, enterprise ini, karena saya produknya banyak dan transaksinya banyak, adminnya juga banyak. Kalau di sini kan penggunanya 10 nih, 10 ya. Di sini lagi 3, jadi kalau 3 orang nggak bisa ya. Saya di sini sorry 3. Saya penggunanya ada sekitar 50 orang gitu ya, 50 admin CS gitu ya. Jadi saya harus menggunakan yang ini enterprise ini. Saya menggunakan 3 juta per tahun. Saya ngambil per tahun ya. Jadi kalau habis nanti November saya perbaharui lagi gitu. Di sini sudah ada data produknya unlimited, order per bulannya unlimited juga gitu. Kalau kawan-kawan mungkin baru mulai COD gitu ya, dicoba dulu mungkin startingnya ini ya, starting plan-nya. Caranya gimana? Ini starting plan, langsung get started aja atau daftar. Kalau dipilih di sini juga boleh. Contoh kita buka di link tak baru ya, nih. Nah, kita akan diarahkan ke pendaftaran dulu kawan-kawan. Di sini kawan-kawan bisa ketikkan nama kawan-kawan mungkin, misalnya Lai Ju gitu ya. Username-nya mau siapa? Laiju gitu ya. Alamat emailnya misalnya terserah kawan-kawan. Nomor handphonenya berapa? Passwordnya apa? Nanti kawan-kawan tinggal klik sudah mengisi semua ini langsung daftar saja kawan-kawan.
Di sini saya coba contohkan mungkin ini tidak karena saya sudah mendaftar. Di sini nanti langsung kawan-kawan pilih aja gitu ya. Nah, sama saja kalau kawan-kawan pilih get started ini sama saja diarahkan mendaftar dulu gitu. Jadi yang kawan-kawan butuhkan adalah isi namanya, username-nya, emailnya, nomor handphonenya, passwordnya. Oke. Passwordnya jangan lupa sama emailnya, nanti daftar. Kalau sudah daftar, nah ini juga kan diarahkan ke sini kan kawan-kawan. Kalau sudah daftar, kawan-kawan nanti tinggal login ya. Saya di sini sudah login gitu dia. Nah, anggaplah kawan-kawan sudah login ya, sudah berhasil. Atau mungkin saya contohkan aja deh. Misalnya ini emailnya, email saya ya. Nah, nomor handphonenya misalnya mana ya, sorry. Nomor handphonenya, sorry ya. Nomor handphonenya misalnya saya gunakan yang ini 0812. Ini nomor handphone saya kawan-kawan. 9872 9035. Video ini mungkin agak lumayan panjang kawan-kawan, sabar aja ya. Misalnya saya menggunakan ini ya. Saya gunakan password saya. Oke, klik daftar. Oke ya kawan-kawan, yang harus diingat ini ya kawan-kawan. Oke, klik daftar. Nah, kalau sudah berhasil mendaftar, kebetulan ini adalah email perusahaan kita gitu ya. Kita coba tadi masukkan yang alamat email kita tadi yang sudah kita daftar ya. Kalau sudah daftar, kawan-kawan langsung ke sini aja. Nah, tadi saya udah daftar, kawan-kawan juga ikuti langkah ini aja ya. Cek email ya. Cek email. Mungkin kita buka dulu di sini emailnya gitu ya. Oke. Nah, ini emailnya. Pelan-pelan diikuti saja kawan-kawan. Ini akan sangat memakan waktu, tapi ini akan bagus untuk menunjang perkembangan bisnis online kawan-kawan gitu ya. Ini dia aktivasi akunnya ya. Akun Anda telah berhasil dibuat gitu ya. Aktifkan akun. Jangan lupa kawan-kawan pilih ke email yang valid ya. Ini saya coba aktifkan akun. Aktifkan akun. Nah, akun Anda berhasil diaktifkan gitu ya. Nah, kita coba login kawan-kawan. Ini tadi kita pilih paket yang free dulu ya kawan-kawan ya. Masuk. Nah, di sini nih. Bisa. Saya dulu di perusahaan kebetulan saya bekerja di PT ya. PT ada salah satu PT. Jadi ini saya ajukan pilih yang ini saja biar lebih komplit. Tapi kalau kawan-kawan mau coba dulu pilih yang starter ini aja, nggak apa-apa. Next dulu ya. Next. Di sini kawan-kawan mengisi perusahaan kawan-kawan. Misalnya saya adalah Yuk Custom gitu ya. Ini ya kawan-kawan. Yuk Custom. Apa yang perusahaan Anda lakukan? Misalnya adalah retail ya. Retail custom gitu ya. Saya retail custom. Kawan-kawan nanti pilih saja misalnya kecantikan kah atau jasa keuangan kah, bisa juga ya. Nah, berapa bulan apa keuangan tahunan Anda dimulai? Ini kita lewatin saja berikutnya.
Nah, di sini kawan-kawan akan diarahkan ke ini, ke pengaturan selanjutnya. Ini kita X saja atau kita kasih jempol nggak apa-apa. Di sini kawan-kawan bisa masukkan nomor kawan-kawan yang tadi. Ini tutorial dari awal ya kawan-kawan, silahkan diikuti saja. Ini tadi email saya. Nah, alamat utama kawan-kawan silahkan dipilih saja. Saya coba pilih misalnya GLC misalnya ya, GLC Rukan Wall Street misalnya. Nomor 30B misalnya ya. Di sini saya pilih saja. Atau saya coba ketikkan ya kawan-kawan, misalnya Cipondo. Oke. Nah, kode posnya 14758 misalnya nih kawan-kawan. Langsung logo perusahaannya apa? Kawan-kawan mungkin sudah menyiapkan logo perusahaan atau belum, bisa didesain aja di berbagai aplikasi edit foto ya. Saya mungkin akan menggunakan logo saya. Logo saya yang masih saya buat untuk tutorial ini atau ini ya. Nah, udah masuk kawan-kawan, yuk custom gitu kan. Kita next. Oke. Ini mungkin kita lewatkan saja pengaturan umumnya, pajak di penjualan misalnya. Ini kita bisa nanti kita set selanjutnya gitu. Ini berikutnya saja gitu. Oke. Ini sudah selesai. Nah, gitu dia. Udah selesai kawan-kawan. Yang perlu kita lakukan lagi adalah sebelum kita melakukan COD, kita harus ada produknya dulu gitu kan. Harus ada produknya dulu gitu. Jadi kawan-kawan harus buat produk. Sebelum ke produk mungkin kita ke ini dulu ya, pengaturan alamat dan lain-lain gitu. Kita ke pengaturan dulu. Nah, di sini udah terisi sih kawan-kawan. Data yang tadi. Yang kawan-kawan harus isi adalah ini data saya tadi. Ini nama perusahaannya, nomor teleponnya, emailnya, situs webnya. Kalau kawan-kawan punya situs web mungkin saya buat aja www.ucustom.com gitu ya. Oke. Simpan, jangan lupa disimpan kalau melakukan perubahan. Oke. Nah, di sini kawan-kawan harus memasukkan akun bank. Nah, ini yang penting adalah akun bank ini untuk apa gitu kan? Ini untuk setoran COD yang sudah berhasil nanti gitu ya. Kalau COD-nya sudah berhasil, nanti kita akan disetorkan duitnya gitu ya. Jadi ini adalah kerjasama tiga perusahaan ya kawan-kawan. Si Cepat, Clodeo ini adalah pihak ketiga. Si Cepat ini kurir gitu ya. Kita sebagai seller gitu. Jadi ini adalah tempat kita mengelola data COD, sementara kurirnya adalah Si Cepat. Nah, yang terima duit nanti Si Cepat, disetornya ke Clodeo, melalui Clodeo dulu, harga produk tambah ongkirnya, baru nanti dari Clodeo disetor ke kita sebagai seller gitu. Jadi ini misalnya BCA, misalnya 8900 66667 misalnya ya. Sorry, itu nomor ya. Oke, nomor. Di sini kita isi namanya misalnya Laju gitu ya kawan-kawan. Alamat produknya misalnya alamat bank ya. Alamat banknya misalnya Jakarta aja lah. Cabang mana ya? Kembangan misalnya ini kawan-kawan ya. Oke, ini dilewatkan saja. Nanti kawan-kawan simpan.
Nah, jadi nanti otomatis kalau transaksi sudah berhasil, uang COD-nya akan ditransfer pihak Clodeo ke sini, ke nomor kita ini. Kita simpan saja ya kawan-kawan. Nah, sudah selesai. Ini dulu yang harus dilengkapi supaya tidak bingung nanti. Nah, uang saya nanti kemana ya gitu ya. Jadi harus ada dulu ini gitu. Oke, saya pakai akun saya yang real aja ya kawan-kawan. Misalnya, sorry, kita kembali. Nah, ke produk. Kawan-kawan harus ada produk. Kalau tidak ada produk, apa yang mau dijual gitu kan? Kita ke produk dulu setelah mengatur tadi akunnya. Ingat kawan-kawan, kalau mau ngatur di sini semua ya. Sini. Oke. Langkah kedua adalah kita ke produk. Kita harus menginput produk dulu supaya ada yang mau dijual atau mau buat pesanan harus ada produknya kan. Nah, buat produk baru. Tadi dari sini diikuti aja produk, menu produk, buat produk baru. Gitu ya. Namanya siapa? Nama produknya apa? Misalnya casing, saya jualan casing ya. Misalnya saya jualan casing HP Samsung. Samsung Note S3 gitu ya. Samsung kan SS gitu ya. Ini di skip aja kategorinya, mungkin di sini belum ada kategori, kawan-kawan pilih di sini tambah baru. Namanya mungkin Samsung. Nah, jadi nanti kalau ada kategori Samsung 2, Samsung 3, nanti masukkan kawan-kawan di sini. Ini pengelompokannya aja, simpan. Dulu kita tunggu agak lama kawan-kawan. Saya ingatkan juga tutorial ini mungkin agak lama ya kawan-kawan. Sabar saja kalau mau mengikuti gitu ya. Silahkan diikuti saja sampai selesai. Nah, mereknya apa? Oh, di sini saya tadi salah ya. Kategorinya adalah casing. Kita tambah aja baru. Casing HP gitu ya kawan-kawan. Casing HP. Di sini mereknya belum ada, kita tambahkan aja mereknya Samsung. Maksudnya untuk merek HP-nya ya. Sorry, ketik di sini Samsung. Kalau suara saya terlalu kencang dipelankan saja ya kawan-kawan dari pengaturan volumenya, sorry. Saya memang suaranya agak keras gitu ya. Unitnya piece, maksudnya per unit per piece gitu ya. Stoknya misalnya kita stok awal 100, stok minimumnya 0, beratnya berapa misalnya adalah berat produk kita 200 gram. Misalnya ya kawan-kawan, kalau ada tingginya sama lebarnya ditambah saja, misalnya 10 cm tinggi, lebarnya 5,5. Tinggi yang mana ya? Misalnya nih, tingginya 1 cm. Ini ketebalannya aja, lebarnya 5 cm, ini 10 cm gitu. Harga jualnya berapa gitu ya? Saya coba misalnya 99.000. Ini boleh diisi, boleh dikosongkan saja. Saya tidak menggunakan layanan ini untuk manajemen keuangan. Tapi kalau kawan-kawan membuat ini sebagai manajemen keuangan, isi saja di sini modalnya berapa. Misalnya di sini modalnya biar nanti kawan-kawan tahu berapa labanya, berapa ruginya gitu ya. Ini sangat komplit sebenarnya kalau di ini. Harga modalnya misalnya 45.000 lah ya. Itu ya. Wow, jadi profitnya berapa itu? 54.000 gitu ya. Oke. Pajaknya belum ada mungkin misalnya. Nah, di sini kawan-kawan tinggal simpan. Simpan saja ya kawan-kawan. Oke. Kesalahan, harap periksa kembali formulir untuk kesalahan. Kita cek saja. Nah, ini. Nggak boleh pakai koma kawan-kawan. Kita genapkan saja 6. Oke. Simpan. Oke, sudah berhasil nih kawan-kawan. Casing Samsung S3, casing kategorinya casing HP, stoknya berapa? 100, harganya 99.000 gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat order penjualan, gitu kan? Karena sudah ada produknya.
Nah, kawan-kawan kalau mau tambah lagi produknya nanti tinggal buat baru, ikuti saja langkah-langkah yang tadi. Nah, tinggal ikuti kawan-kawan saja nih. Ikuti semua sama persis seperti yang tadi gitu ya. Saya rasa untuk produk sudah oke. Sekarang kita ke order penjualan gitu ya. Ada masuk di WA. Kalian buat iklan di Facebook atau di Instagram atau di WhatsApp, kalian buat story, Kak saya mau beli dong ini ke alamat saya yang di Jalan Merdeka nomor 10 gitu ya. Tapi saya mau COD gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita buat order penjualan. Ini ikuti ya kawan-kawan, order penjualan. Di sini ada buat baru, harus dipilih yang order, jangan invoice, pilih order. Ya. Di sini pelanggannya karena belum ada, kita tambah pelanggan baru. Oke. Tambah pelanggan baru. Laijo gitu ya. Laijo. Nomor teleponnya tadi 0812 13 misalnya 97978989 gitu ya. Misalnya emailnya saya kosongkan dulu ya kawan-kawan. Tapi kalau bisa kawan-kawan isi datanya ini lengkap supaya ada data customer kawan-kawan nanti untuk follow up atau repeat order gitu ya, untuk di prospek untuk pembelian selanjutnya. Nggak mungkin dong sekali beli, kalau bisa kan dia pelanggan tetap kita gitu ya, disimpan saja nomornya ini. Oke, alamatnya misalnya Jalan Merdeka nomor 10 gitu ya, 10. Kecamatannya misalnya Kembangan, ini asal aja ya kawan-kawan, Kembangan Jakarta Barat. Kode posnya berapa ya? Kita kosongkan dulu kode posnya. Di sini kita pilih si cepat gitu ya. Cek area COD gitu ya. Berarti kalau dia Anda tanda checklist gitu tadi kawan-kawan, ini dia bisa dituju gitu. Jadi ada beberapa daerah yang belum bisa melakukan COD Clodeo secepat ini gitu ya. Semua kurir juga saya rasa begitu ya. Mau JNE saya rasa ada juga seperti itu. Secepat ini ada beberapa daerah yang belum bisa COD gitu. Di sini kawan-kawan lihat ini reguler saja. Kalau kawan-kawan reguler, ketik simpan. Tadi jangan lupa dicek ini dulu ya kawan-kawan. Jangan langsung disimpan ya. Cek area COD-nya. Tersediakah COD ke sana atau tidak? Ini kan area yang dituju tercover. Kalau tercover itu tersedia gitu ya. Kira-kira begitu. Disimpan saja. Oke, itu udah disimpan kawan-kawan. Nah, sekarang kita pilih produk yang mau kita jual gitu ya. Ini tadi pelanggannya sudah, Jalan Merdeka Timur nomor 10, Jalan Merdeka nomor 10 misalnya alamat gudang kita ini. Alamat gudang kawan-kawan harus sesuai ya. Kalau kawan-kawan dropshipper ya taruh alamat gudang supplier kawan-kawan gitu. Jangan taruh alamat sendiri. Nanti datang kurirnya jemput ke rumah kawan-kawan bingung gitu kan. Kurirnya harus jemput di tempat barang tersedia gitu ya. Karena banyak zaman sekarang ini kan banyak dropshipper nih. Dia di Lampung misalnya, tapi dia menjual barang yang suppliernya di Jakarta. Jadi pengiriman dari Jakarta. Otomatis alamat gudang kawan-kawan harus pilih Jakarta gitu ya kawan-kawan. Biar bisa ongkirnya terlacak gitu. Nah, di sini kita tadi udah buat alamatnya. Alamat. Sekarang kita mau ke produknya. Nah, di sini bisa langsung kita cari saja karena kebetulan masih satu ya. Kalau sudah banyak nanti item produk kawan-kawan langsung bisa ketikkan namanya di sini, misalnya casing. Nanti langsung muncul gitu. HP Samsung kah, Vivo kah. Kebetulan kita kan tadi mau baru input satu ya kawan-kawan. Nanti gitu. Klik aja berapa kuantitinya, berapa order berapa dia, satu gitu ya. Harganya berapa. Di sini ada kolom diskon, tapi saya sarankan diskonnya ditaruh di sini aja ya kawan-kawan, biar keseluruhan gitu. Nah, kurirnya ini integrasi. Di sini kawan-kawan harus mengisi integrasi ya, jangan pilih non integrasi. Kurirnya pilih. Nah, karena saya di sini belum daftar, saya menggunakan akun yang
belum saya daftarkan ke si cepat, saya buka akun yang real aja ya kawan-kawan. Oke, akun yang real. Masuk. Oke. Karena tadi belum ada jawaban dari cepatnya gitu ya. Dari di sini saya mungkin akun real ya. Oke. Gak apa-apa kawan-kawan. Ini sama saja. Diikuti saja ya. Oke. Kita tadi sampai ke membuat orderan ya. Kita close dulu, close. Biar dia nggak lelet gitu ya. Close. Dulu. Oke. Kita buka dulu WhatsApp saya. Nanti ada pembagian resi dan ada hubungannya nanti pokoknya sama WhatsApp-nya. Nah, tadi kita membuat penjualan ya. Oke, buat baru. Order. Agak saya cepatkan aja ya kawan-kawan. Tadi di sini pelanggan bisa cari Joy. Nah, ini dia. Dulu udah pernah saya buat ya. Nah, ini tadi ya kawan-kawan. Atau mungkin kita buat yang baru saja. Tambah baru ya. Biar kawan-kawan tadi Joy gitu ya. 08 5262 0262 gitu ya kawan-kawan. Ini dikosongkan saja atau diisi Jalan Merdeka nomor 10 gitu ya. Kembangan Jakarta Barat ya. Nah, cek. Nah, dia ada ya kawan-kawan. Jadi harus selalu cek. Nanti disimpan saja seperti yang tadi. Oke. Ini sudah masuk. Kita pilih produknya. Kita pilih produknya adalah Sevion misalnya. Atau cake shop misalnya ya kawan-kawan. Cake shop. Oke. Di sini kawan-kawan pilih integrasi dan pilih kurirnya gitu, si cepat. Kebetulan saya sudah berlangganan dengan si cepat. Nah, saran saya untuk kawan-kawan yang melakukan COD, berlangganan saja sama salah satu kurir. Biar nanti tagihannya bisa di per bulan, per minggu gitu. Biar nggak tiap hari bayar tagihan gitu. Jadi saya selama ini adalah berlangganan member lah ya, member di Secepat. Jadi saya tagihannya per bulan. Jadi tiap hari saya kirim barang. Ongkirnya nanti dihitung di sana, setiap bulan ditagihkan ke saya gitu. Kalau kita mau COD ini, kita harus bayar ongkirnya. Gagal atau sukses, kita harus bayar ongkos kirimnya gitu. Itu dia. Nah, sekarang kita pilih layanannya si Untung misalnya. COD. Ini harus dipilih yes ya kawan-kawan. Karena kita kan mau COD ya. Pilih dulu yes. Di sini si Untung. Beratnya 100 kg. 100 gram. Biayanya belum ada kan kawan-kawan. Kita tinggal hitung dulu. Nah, 10.000 nih. Oke. Nah, diskon. Di sini ada kolom diskon, tapi saran saya masukkan diskonnya di sini, di bawah ya. Ini kan Rp nih atau rupiah. Saya pilih persen aja deh karena saya biasanya boleh kasih persen. Misalnya diskon 5%. Oke. Nanti langsung dihitung dia. 5% dari 50.000 adalah 2.500 gitu ya. Pajaknya dikosongkan saja atau diisi boleh. Ini penyesuaiannya adalah VCOD. Nah, di Clodeo ini ada VCOD-nya kawan-kawan atau penyesuaiannya. Biaya layanan COD-nya itu adalah 3% gitu. Jadi 3% dari 50.000 berapa ya? 50.000, 3%-nya itu 3 kali 5, 1.500 ya? 1.500. Jadi biaya penanganannya ini 1.500 gitu. Di sini ada totalnya. Oke, ada totalnya. Di sini kita tinggal simpan, tapi pastikan dulu udah pas belum. Nama alamatnya udah pas, kita cake shop-nya sudah pas, terus kurirnya udah pas. Ini harus integrasi ya kawan-kawan.
integrasi shipping. Dipilih ininya aja. Ini jangan dipilih. Pilih yang sudut kiri nih. Oke. Di sini sudah pas tadi kita isi subtotalnya berapa, diskonnya berapa, penyesuaian biaya COD-nya berapa, totalnya berapa. Jadi nanti yang ditagihkan kurir adalah ini. Nah, di sini kawan-kawan tinggal simpan. Oke. Kita simpan ya kawan-kawan. Simpan. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah invoice kawan-kawan. Jadi saya sudah yang belum dibayar itu ada sekitar 2.222 paket yang masih proses. Yang saya lakukan COD gitu. Lumayan banyak ya. Semoga kawan-kawan bisa termotivasi gitu ya. Yang sudah diterima ini nih kawan. Selama 1 tahun ini saya perusahaan kami mengirimkan 16.479 paket COD gitu ya. Nah, nanti yang kita proses adalah yang belum diproses gitu ya kawan-kawan. Ini ada yang belum diproses, diklik saja. Jadi ada 58 paket yang belum diproses gitu ya. Tadi mana saja kita refresh dulu. Ini agak lama. Nah, ini tadi yang baru saya buat ya kawan-kawan. Laijo tadi kan, masih ingat ya yang tadi kan? Oke. Sekarang yang harus kita lakukan setelah menginput orderan, kita harus print dan kirim gitu ya kawan-kawan ya. Harus kita kirim dan print. Nah, kita print, diikuti ya kawan-kawan. Kita print, checklist dulu 1. Kalau 1, kebetulan saya mau proses 1 dulu ya kawan-kawan. Di sini ada 58, bisa diproses semua. Tapi 1 dulu, ini adalah contoh ya. Nah, sekarang kita di sini atur pengiriman. Oke. Di sini kita harus request pickup kawan-kawan. Request pickup itu nanti supaya kurirnya datang mengambil ke alamat kita, alamat pengiriman barang kita yang sudah kita atur tadi ya. Oke, kapan akan di request gitu ya? Kapan sih akan kamu request? Kebetulan sekarang masih libur gitu ya. Nggak apa-apa, di request pickup aja dari sekarang. Simpan. Apakah Anda yakin? Oke. Oke. Ada tanda kuningnya di sini kawan-kawan. Jangan lupa ini siap dikirim. Kita udah request tadi pickupnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memprint alamatnya dan mengirim paketnya. Gitu ya. Kita print shipping label gitu ya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, setelah kita pilih bisa di sini print shipping label. Nah, ada 2 pilihan gitu ya. Di sini udah ada tanda print, kita print shipping label. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih apa saja yang harus kita tampilkan di alamatnya gitu ya. Kita tunggu kawan-kawan agak lambat. Dia udah langsung ini ya. Oke, ini saya cancel ya kawan-kawan. Cancel dulu. Nah, ini dia alamatnya yang tadi saya input. Oke. Detail ordernya apa? Kalau kawan-kawan mau buat ini semua ada, nggak apa-apa. Tapi kebetulan saya biar nggak terlalu lama loadingnya, saya pilih aja yang penting-penting gitu ya. Nah ini order detailnya ada, barcode resinya ada, nanti tinggal di scan di cepat gitu ya. Tanggal ordernya ada, logo tokonya ada. Kalau mau kawan-kawan nggak mau buat logo toko, unchecklist. Ongkos kirimnya harusnya ada ya. Ongkos kirimnya taruh aja. Kita terapkan. Nanti akan berubah di sini. Logonya akan hilang. Nah, ini dia nih. Oke. Jadi kawan-kawan boleh sesuai keinginan kawan-kawan gitu ya. 59.000 nanti yang akan ditagihkan ke penerima, ke saya tadi Laijo gitu ya. Ini nomornya. Oke. Ini kuantitinya nanti tinggal di scan barcode yang ini. Oh iya, tadi alamatnya harus lengkap ya kawan-kawan. Kalau bisa taruh patokan, nomor WhatsApp-nya mungkin beda dengan nomor teleponnya, taruh aja dua-duanya gitu ya di sini. Tadi saya lupa menjelaskannya. Boleh saja ditonton di video saya sebelumnya apa itu COD gitu ya. Di sana saya bahas tentang COD yang baik dan benar gitu. Nah, saya balik lagi ke yang tadi. Logo toko misalnya terapkan.
Nah, saya lebih suka yang seperti ini. Ini nanti kawan-kawan print. Ini ada print kawan-kawan. Print. Kebetulan saya belum terhubung saat ini sama print. Kawan-kawan tinggal print nanti. Dan tempel ini di alamatnya. Gitu ya. Tempel di alamatnya. Kemudian kawan-kawan tunggu nanti si cepat datang pick up setelah barangnya siap gitu ya. Atau mungkin itu yang saya bilang tadi, kawan-kawan berlangganan dulu dengan si cepat. Jadi bisa setiap sore dia jemput barang kawan-kawan. Misalnya ada 3 paket. Sore hari dijemput, Kak, barang saya sudah siap, tolong di pick up ya. Pick up semua gitu ya. Itu lebih simpel menurut saya untuk kerja sama kawan-kawan dengan kurir gitu. Saya melakukan hal seperti itu selama 5 tahun sih, 5 tahun ya. Oke. Ini kita anggap sudah selesai ya kawan-kawan. Sudah di print ya kawan-kawan ya. Oke. Kita tadi, ini di close saja kawan-kawan. Setelah sudah selesai di print tadi, di close saja tidak apa-apa. Di close. Nah, kalau dia sudah di print, kawan-kawan perhatikan di sini. Sudah ada tandanya 1. Ini artinya 1 kali kawan-kawan print. Gitu ya. Ternyata kawan-kawan hilang lagi alamatnya bisa print kembali gitu. Seperti yang tadi, bisa. Bedanya adalah ini belum kita proses nih. Ini. Jadi tanda yang udah proses siap dikirim itu ada mobilnya ini kuning dan printernya ini sudah terprint gitu ya 1 kali. Ini belum karena belum saya proses sama yang di bawah-bawah ini gitu. Jadi kawan-kawan bisa nanti. Oke. Sekarang setelah kita selesai print, kita kasih barangnya, kita mau meyakinkan customer gitu ya, mengirim pesan teksnya. Oke, saya di sini ada mau dibagikan teks order gitu ya. Saya sudah bisa buat teks ordernya kemarin ya. Di sini mau bagikan resinya ya, bagikan nomor resi. Ini ke customer ke kawan-kawan gitu ya. Sudah disalin itu kan, salin. Kita kirim ke customer kita. Tadi misalnya Joe ya. Nah, inilah resinya. Oke. Halo Kak. Halo Kak. Ini resi pengirimannya ya. Nanti boleh dilacak di sana. Dilacak di linknya ya Kak. Gitu misalnya. Jadi nanti customer-nya tinggal klik ini. Oke. Di sini can get way bill from database katanya. Karena pesanannya kan belum diproses sama kurirnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya contohkan yang sudah diproses. Kalau dia sudah diproses, siap dikirim ya. Oke. Sabar. Oke. Di sini ini sudah diproses nih kan. Kita bagikan teks. Ini terkait dengan bagikan resi tadi ya kawan-kawan. Bagikan resi gitu. Bagikan, udah disalin, pilih ke sini misalnya. Ini udah otomatis nanti kawan-kawan. Resinya adalah ini. Kak, ini resinya ya. Kak, ini resi pengiriman paket COD-nya ya. COD-nya ya. Silakan dilacak ya, Kak. Jangan lupa siapkan dana COD-nya ya, Kak. Oke. Dia nanti akan melacak ini. Nah, ini dia nih kawan-kawan. Jadi dia tinggal klik nanti di WhatsApp dia. Dia nggak repot-repot kawan-kawan. Harus buka situs lagi, ini lagi nggak repot-repot. Nanti dia tinggal klik. Kita klik lagi nanti muncul dia nih. Muncul, dikirim tanggal sekian, udah di mana gitu. Jadi dia bisa lebih mempersiapkan diri. Oh, kira-kira nanti tanggal segini gitu. Tapi dan kurirnya nanti akan menghubungi dia gitu ya. Jadi dia sudah siap-siap. Oh, paket saya sudah di sini. Saya harus mempersiapkan duitnya gitu. Supaya sukses COD-nya gitu ya kawan-kawan. Oke. Ini saya anggap sudah paham ya. Membagikan teks resi ini ya ke customer-nya. Jadi misalnya terserah kawan-kawan saja. Kalau dia closingnya di WA, kirim ke WA linknya. Kalau dia di Instagram, kirim ke Instagram.
Kalau dia dari Messenger Facebook, kirim ke Messenger Facebook. Kalau dia di Line, kirim ke Line gitu dia kawan-kawan. Nah, kita close dulu. Saya anggap ini sudah paham. Nah, yang menarik adalah di sini bisa kita bagikan teks. Apa isi teks ini? Bagikan teks order. Nah, ini dia kawan-kawan. Di sini ada saya setting. Jadi salah satu yang menunjang keberhasilan COD itu adalah kita selalu reminder gitu ya. Kita remind customer-nya supaya dia tidak lupa sama pesanannya gitu ya. Misalnya di sini, salam Rani Aprilia. Terima kasih telah berbelanja di toko kami misalnya. Pesanan Anda akan dikirim oleh kurir si cepat dengan nomor resi sebagai berikut. Mohon disiapkan untuk pembayarannya. Menolak paket sama dengan melakukan penipuan pesanan gitu ya. Emang iya kan? Nggak boleh dong asal-asal pesan. Kalau mau ya pesan. Kalau nggak mau ya jangan gitu. Ini adalah supaya dia bertanggung jawab sama pesanannya gitu ya. Dan pastikan nomor WA atau telepon ini aktif ya Kak. Terima kasih gitu. Ini kawan-kawan bisa langsung bagikan ke WhatsApp. Atau kalian kawan-kawan salin teks juga nggak apa-apa. Ini sudah tersalin. Dan saya juga bagikan ke WhatsApp juga. Gitu ya. Itu tadi gunanya saya buka WhatsApp web ini. Gitu. Share on WhatsApp gitu ya. Oke. Saya anggapkan adalah saya anggap pelanggannya yang ini ya. Jadi saya share. Oke. Saya share yang ini. Yang saya salin tadi. Gitu. Enter. Gitu dia. Salam Rani, terima kasih telah berbelanja di toko Zenmart misalnya. Pesanan Anda akan dikirimkan oleh kurir si cepat dengan nomor resi sekian. Totalnya adalah, nah di sini kawan-kawan sudah buat totalnya, jadi oh ya udah COD saya segini, saya persiapkan dulu deh gitu ya. Mohon disiapkan untuk pembayarannya, menolak paket sama dengan melakukan penipuan pesanan. Dan pastikan nomor HP dan WhatsApp ini aktif juga ya Kak gitu. Oke. Setelah itu kita ke lacak resi tadi udah, kirim resi tadi udah, cara kirim resinya tadi udah, lacaknya juga tadi udah. Nah, yang simpel di sini kawan-kawan, ada di aplikasinya juga nanti atau di webnya. Aplikasinya juga sudah ada ya kawan-kawan. Yang simpel adalah kawan-kawan kalau mau lacak, paket ini udah di mana, tinggal ini kawan-kawan, klik resinya ini. Nah, sini ada nih. Udah sampai di mana sih? Nah, paket Anda telah diterima di Surabaya, transit gitu. Jadi kawan-kawan sudah bisa, nggak perlu lagi ke misalnya ke website cepat dulu, minta resi dulu, nggak lagi. Di sini sudah langsung ada orderannya, resinya, tinggal klik gitu ya. Oke, itu tadi untuk lacak resinya. Sekarang kita ke penarikan dana gitu ya. Kalau sudah sukses, gitu ya kawan-kawan. Nanti kalau sudah sukses COD-nya ini, kalau COD sudah sukses, saya anggap kita membahas COD dulu ya. Kalau sudah sukses, kawan-kawan bisa ke sini. E-wallet ini adalah daftar penarikan dana kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi tanggal 14 Agustus kemarin, saya baru dicairkan dana sekitar 40 sekian jutaan, gitu ya. Di sini semua daftarnya. Jadi kemarin ada kawan-kawan yang menanya, Kak nanti uangnya disetor kemana gitu. Jadi kurirnya sudah melakukan COD dan uang sudah di tangan, kurirnya melakukan setoran ke Klodeo ini. Dan pihak Klodeo ini yang mentransfer ke nomor rekening kita yang sudah kita kasih tadi ya kawan-kawan. Yang sudah kita input tadi di awal. Ke situ nanti akan disetornya gitu. Nah, untuk melihat ini sekitar misalnya 10 juta ini, misalnya 40 juta ini, resi yang mana aja sih gitu. Kita kan udah kirim 3 hari itu misalnya kita kirim 100 paket. Gitu. Jadi uangnya sekitar total 42 juta gitu ya. Resi yang mana aja sih gitu. Nah, di sini. Dilihat dulu COD-nya. Oke, nah di sini nih. Tanggal 13.40 itu tadi antara yang dua ini kawan-kawan. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu. Nah,
detail ordernya. Oke, kita klik aja detailnya. Yang mana aja sih yang dicairkan itu dananya. Oke, nah jadi inilah tadi yang data-data yang udah dicairkan. Nanti di email sama pihak Claudio juga ya, kalau perlu. Ini dia datanya. Di sini kan kita agak rancu nih, nggak apa-apa sih kita copy, cek di penjualan. Copy, cek di penjualan. Ingat kawan-kawan, saya contohkan lagi ya. Dana yang sudah diproses itu ya. Klik di sini yang kanan profilnya, yang ada ini nama kita, klik COD-nya. Penerimaan dana. Berapa yang diterima kan? Oke. Kita klik detailnya. Detail. Nah, di sini ada nanti semua. Jadi kawan-kawan bisa langsung validasi penerimaan dana gitu ya. Ini sudah saya terima, ini sudah saya terima, ini sudah saya terima. Nanti biar kawan-kawan tahu mana yang belum diterima gitu ya. Di sini kita Ctrl C aja atau copy saja, copy. Kita ke orderan. Penjualan, order ya, penjualan. Pokoknya di menu penjualan. Di sini ada kolom cari, kawan-kawan kalau bisa perhatikan. Di sini paste saja. Tadi yang sudah kita copy. Oke. Di sini kawan-kawan tinggal enter supaya tercari resinya ini. Oke. Sabar ya. Ini agak lama karena memang datanya sudah sangat banyak gitu ya. Saya sudah melakukan banyak COD. Nah, kebetulan saya sudah validasi kemarin gitu ya. Itu langkahnya saja kawan-kawan. Jadi langkahnya dari sini dulu. Ini dulu, dipilih COD. Untuk melihat detail pencairan tadi. Pertama adalah kita lihat e-wallet. Berapa sih? Contohnya ada notifikasi, ditransfer nih 42 juta, yang mana aja sih gitu kan. Kita lihat dulu. Di sini adalah detail pencairannya kawan-kawan. Jadi mereka kalau ada seperti ini, mereka selalu ada not gitu kan. Nah, ini oke. Jadi saya sudah mulai Agustus, Juli, saya selalu dicairkan gitu kawan-kawan. Semoga kawan-kawan termotivasi ya. Nah, ini udah dompet kita. Ini adalah dompet kita. Ini adalah yang disetor ke rekening kita. Ini udah masuk nih ke rekening kita, udah masuk. Nanti kalau tanggal 18 pencairan lagi akan tambah lagi gitu. Nah, yang mana aja sih ini gitu kan? Tadi saya jelasin dulu biar nggak keliru nanti. Oke, jadi ini adalah total CD saya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan juga bisa ini ya. Terus ini digeser aja. Tadi tanggal 13 2 kan? Tapi sekali transfer aja dia dijumlahkan dia aja. 18 tambah 23 tadi makanya dapat 42 gitu kan. Nah, detailnya di sini kawan-kawan. Oke. Nah, ini dia. Kebetulan saya udah validasi semua. Nah, cara validasi ini udah saya validasi, sudah lunas. Di sini ada logo lunas saya buat karena sudah saya terima gitu ya. Cara validasi orderan yang belum lunas seperti ini saya contohkan ya. Saya kesini dulu. Oke. Ini agak lama kawan-kawan. Loading datanya semua. Oke. Nanti kalau kawan-kawan sudah menerima pembayaran ini dari data yang tadi kita ambil dari sini. Contohnya ini resi ini adalah resi yang ini gitu ya. Resi yang ini. Tapi ini kan belum sukses. Udah sukses nih, udah ditransfer. Yang kawan-kawan lakukan adalah bayar. Kan udah dibayar kan? Udah dibayar pihak Claudio-nya ke kita. Ini bayar. Berapa ya? Kemana dibayar? Ke transfer bank. Ke akun bank yang sudah kita daftarkan di awal. Kemana? Ke kas. Berapa? 59.000 gitu. Nanti kawan-kawan tinggal simpan gitu dia. Oke. Itu dulu mungkin. Atau satu lagi. Ini kan udah penerimaan nih. Nah, kalau ada yang retur nih kawan-kawan, jangan lupa. COD itu tidak selalu berhasil kawan-kawan. Saya ada return rate-nya itu 10%. Jadi saya kirim 1000
yang retur itu 100. Itu wajar kawan-kawan. Tidak apa-apa. Yang penting kawan-kawan lengkapi adalah packagingnya, kemasan produknya, supaya tidak lecet gitu ya. Seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, kelemahan dan kelebihan COD ini. Tidak selalu berhasil kawan-kawan COD. Itu harus kawan-kawan tahu. Jangan langsung senang dulu gitu ya. Jadi tunggu berhasil dulu COD-nya baru kita dapat datanya gitu. Kalau yang retur, kawan-kawan buat di sini. Retur. Misalnya ini retur ya. Saya copy dulu. Copy. Misalnya ini retur ya punya Lejo ini. Tetap di sini penjualan, buat baru. Retur. Dia retur nih, udah kalian terima. Resi berapa sih yang retur? Nah, lihat di sini tadi yang Lejo. Cari aja menurut namanya Lejo. Ini tadi Lejo yang retur kan. Nah, ini retur. Produknya tadi apa? Cake shop. Jadi kawan-kawan ada plusnya COD itu, ada minusnya juga. Jadi kadang juga retur dia kawan-kawan. Ongkosnya berapa? Ongkosnya itu tadi 10.000 kan kawan-kawan. Ini nanti tinggal disimpan. Jadi otomatis nanti resi yang tadi kita copy itu sudah dibatalkan dari data kita gitu dia. Itu untuk retur gitu. Untuk mengambil data retur itu kita pergi ke sini. Ini tadi saya anggap sudah jelas ya. Kita ke laporan penjualan gitu ya. Daftar order penjualan. Nah, di sini nanti kita bisa pilih yang sudah dikirim gitu kawan-kawan. Sudah dikirim, pilih si cepat, pilih oke. Ya, COD. Misalnya tanggal berapa mau kita pilih? Tanggal 14. Terapkan. Nanti kita lihat mana saja yang sudah retur gitu dia. Nah, ini dia data-data yang retur ada di sini kawan-kawan. Data ini juga bisa kawan-kawan print ke Excel. Semua data di sini bisa di print kawan-kawan ke Excel untuk lihat laporannya. Misalnya ini adalah nomor resinya ya. Kita lihat ya kawan-kawan nomor resi. Kita cek di sini. Ini tadi kita ibaratkan sudah selesai. Kita cek resinya di sini. Jadi ngecek resi bisa di sini ya kawan-kawan. Tinggal di enter saja. Nanti dia akan tercari sendiri. Nah, di sini bisa dicek. Sorry. Enter dulu. Oke, kita tunggu. Mohon maaf untuk suara saya yang kurang bagus ya. Karena saya baru mulai recordnya itu belum terlalu pro ya kawan-kawan. Saya cuma mau berbagi, share ilmu tentang COD ini. Semoga bermanfaat. Nah, di sini. Di sini memang masih hub ya. Tapi ini ada kendala. Ini paket yang retur nanti. Di sini nanti ada statusnya retur. Di sini kita tunggu gitu dia. Nah, itu dulu mungkin. Kalau kawan-kawan ada yang mau ditanyakan nanti ditambahkan saja di kolom komentar. Dulu saya buat tutorial ini sederhana saja, cuma banyak yang nanya. Jadi udah saya buat tadi dari awal. Cara mendaftarnya, pilih paketnya, cara pengaturan akun, nomor bank, alamat, nama toko. Terus tadi input produk juga, tadi buat orderan penjualan juga, cetak alamat juga, bagikan resi juga ke customernya melalui copy link resinya gitu ya. Tarik dana udah, validasi penarikan dana udah, laporan retur juga tadi udah. Oke kawan-kawan,
Ini tadi laporan returnya, kita close. Nah, di sini kawan-kawan bisa tagih ke si cepat. Gitu. Nah, yang menarik untuk kawan-kawan adalah dari data ini, mau data ini nanti sebulan nggak diterima gitu ya. Jangan sampai produknya hilang gitu ya kawan-kawan. Jadi yang harus kawan-kawan lakukan adalah menagih resi-resi ini ke si cepat gitu ya. Makanya tadi saya anjurkan kawan-kawan berlangganan saja ke si cepatnya. Meskipun nggak tiap hari ada jualan nggak apa-apa, ajukan saja Kak, saya mau berlangganan dong ke kurir si cepat gitu. Mereka akan dengan senang hati melayani kawan-kawan semua gitu. Nanti resi ini harus kawan-kawan tagih. Setelah kawan-kawan terima retur, kawan-kawan ada baiknya buat resi sheet retur gitu ya. Kalau saya sih datanya di sini, nggak apa-apa saya tambah sedikit ya kawan-kawan. Retur, nggak apa-apa saya tambah sedikit ya kawan-kawan. Oke. Ini di Gmail saya yang satu lagi kawan-kawan, sorry. Nah ya, coba. Saya mau contohkan ke kawan-kawan. Biar lengkap ya kawan-kawan, sekali lengkap aja semua. Gitu ya. Saya sign in dulu. Next. Sorry. Sorry kawan-kawan, ini agak lama. Jadi kawan-kawan harus ngambil datanya ini, harus buat satu data. Nanti kalau sudah diterima misalnya yang ini, tandai saja dengan warna yang merah. Tanda sudah diterima misalnya merah, hijau aja ya. Hijau. Kok nggak berubah ya? Hijau gitu ya. Yang belum diterima misalnya merah. Merah ya. Nah ini harus kawan-kawan tagih ke si cepatnya, jangan sampai hilang produknya ini gitu. Kak, ini saya cek statusnya retur. Paket saya kemana ya gitu. Tolong dicari dong gitu. Untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Ya kalau hilang mereka harus ganti gitu. Itu beberapa faktor yang harus diperhatikan kalau mau COD. Kadang akan hilang, akan retur gitu ya. Dan kawan-kawan harus ekstra dalam mengawasi kawan-kawan. Jangan asal COD saja, dikirimi aja, kalau hilang-hilang, kalau enggak gitu ya. Harus ada kontrol namanya. Oke. Di sini saya buka barang retur. Saya selalu data untuk data saya. Jadi yang saya terima retur itu saya buat datanya. Kebetulan saya melakukan banyak COD ya kawan-kawan, dari Cludio, dari JNT banyak. Nah, ini dia nih. Ini adalah data retur saya kawan-kawan. Ini kita close aja. Ini adalah data retur saya, lumayan banyak kawan-kawan. Jangan disangka Cludio ini COD ini nggak ada retur. Ini data retur saya nih. Banyak ya. Tapi pengiriman saya juga banyak gitu. Nah, ini data RTS yang tadi, yang ini, yang saya udah tadi gitu. Nah, di sini saya selalu menandai sudah terima. Maksudnya sudah terima retur gitu ya kawan-kawan. Yang belum terima ini kenapa? Saya kuningi dulu, saya ambil datanya gitu. Nah, ini yang belum terima nih. Ini harus saya tagih ke pihak secepatnya gitu kawan-kawan ya. Nah, saya rasa itu dulu ya kawan-kawan. Semoga sukses untuk COD-nya, jualan online-nya, bisnis online-nya. Kawan-kawan harus sudah mulai membangun sebuah sistem untuk COD kawan-kawan. Jadi pilih saja si cepat ini gitu ya. Cludio ini. Semoga sukses, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya lampirkan nomor WhatsApp saya. Dan selamat berjuang untuk COD-nya gitu ya. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalau ada topik yang baru nanti request saja di kolom komentar. Terima kasih. Sukses untuk COD-nya.